Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengenerate documentation untuk kode program Java. Nah, documentation ini digunakan untuk komunikasi ya. Jadi setiap kali kita membuat kelas ya atau library atau kode Java ya, eh, tentunya di dalam bekerja sebagai seorang tim ya, kita memerlukan dokumentasi karena eh, kode kita itu akan digunakan oleh orang lain, baik itu di luar dari tim kita ataupun orang-orang di dalam tim kita sendiri. Nah, supaya mudah dimengerti isi kodenya untuk apa, gitu ya, fungsi-fungsinya untuk apa, kelasnya untuk apa, eh, Java sudah memberikan suatu fasilitas ya atau tools untuk mengenerate dokumentasi-dokumentasi dari kelas yang kita buat. Sehingga itu bisa digunakan sebagai referensi oleh programmer lain ya untuk memahami kode kita. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengenerate dokumentasi tersebut. Oke, ya sebelum melangkah lebih jauh, sampai dengan video kali ini kita sudah sering menggunakan metode-metode atau kelas-kelas bawaan dari SDK ya, dari library core Java ya. Misalnya ini ya, kita sering menggunakan system.out.println untuk menampilkan teks ke layar konsol ya. Bagi pemula, mungkin ingin mengetahui apa sih sebenarnya fungsi dari system.out.println ini ya. Nah, jika kalian menggunakan IDE, Integrated Development Environment, biasanya kita sudah dibantu ya. Jadi kalau misalnya saya geser kursornya ke sini, nanti di situ akan muncul pop-up yang menjelaskan eh, ya package dan kelas dari kelas sistem ini ya. Oke, saya ulangi lagi. Ya, jadi sistem ini berada dalam package java.lang dan di sini adalah penjelasannya ya. Jadi the system class contains several useful class fields and methods dan seterusnya. Ini jika kalian menggunakan IDE ya, kalian akan dibantu uh, dengan memunculkan pop-up dokumentasi dari kelas tersebut. Ya, saya coba lagi out ya. Ini ada deskripsinya tentang out. Jadi Java Lang System Out itu adalah kelas print stream ya, objek dari kelas print stream. Oke, nah untuk println itu apa? Jadi fungsi dari println ini adalah print a string and then terminate the line ya. Jadi kita sudah dibantu di sini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pop-up-nya tidak muncul atau saya ingin mencari dokumentasi tentang Java secara manual ya. Caranya mudah saja, kalian tinggal buka browser ya. Misalnya kalau kalian pakai Google, uh, kalian ketik aja, misalnya ya Javadoc gitu kan, Javadoc versi berapa, system out println ya. Nanti Google akan menolong kalian untuk menampilkan uh, kira-kira dokumentasi yang cocok ya untuk search yang kalian gunakan. Ya, ada versi 12, versi 7 yang seharusnya tidak jauh berbeda ya. Nah, di sini kalian tinggal cari aja ya. Di sini disebutkan ya dokumentasi dari uh, system out println ya. Jadi the standard output stream ya. Atau kalian mau lebih jelasnya, kalian bisa klik di kelasnya ya. Terus println ya, metode println. Di sini kalian bisa klik ya.
Nah, ini metode println ya, bisa kosong, bisa ada parameter boolean, ya, bisa integer, long, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bagaimana cara kalian menemukan metode-metode di library bawaan ya Java ya, Java SDK, JDK, ya. Atau kalian juga bisa langsung buka browser dan visit ke dokumentasi main page-nya secara langsung ya. Di Oracle, kalian tinggal copy paste aja link ini. Untuk versinya kalian bisa modifikasi di linknya ya, misalnya versi 12 ya, atau versi yang lain ya. Nah, misalnya kalian ingin mencari sama ya, tetap sistem out println. Ya, ini saya lihat Java Lang System ya. Nah, biasanya untuk yang standar itu ada di dalam package Java, ada di dalam modul Java Base. Oke, ini saya klik aja Java Base-nya. Terus, ya, kalau kita lihat sistem itu berada dalam package java.lang. Java.lang, ini saya klik package java.lang. Ya. Oke, ini package java.lang. Terus selanjutnya adalah sistem ya. Kelasnya adalah sistem. Saya cari, saya find aja ya. Ctrl F, sistem, saya cari. Sistem.logger. Harusnya bukan sistem itu, tapi sistem yang ini. Ini sistem saya sudah temukan. Saya klik aja. Ya. Nanti saya scroll ke bawah. Nah, ketemu nih out ya. Sistem out. Nah, sistem out ini adalah variabel ya, variabel statik ya, dengan kelasnya adalah print stream. Oke, jadi ini keterangannya ya. Kalau kalian lihat, saya taruh kursornya di sistem out. Nah, ini deskripsinya sama ya, sama dengan yang ada di dokumentasi online, the standard output stream. Nah, println ini adalah metode dari object out ya, yang merupakan adalah perwujudan dari kelas print stream. Nah, untuk mengetahui println ini println ini ngapain? Kita mesti ke kelas print stream ya. Ke kelas print stream, kemudian kita cari println. Saya control find aja println. Nah, di sini ada berbagai macam metode println yang sering kita gunakan ya di sini ya. Karena kita passing parameternya adalah string ya. Berarti metode yang kita panggil adalah string ya. Deskripsinya apa? Print a string and then terminate the line. Jadi mencetak string ke layar dan terminate the line. Ya, artinya pindah ke baris selanjutnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambahkan dokumentasi untuk kelas yang kita buat sendiri ya, supaya itu bisa digunakan oleh orang lain juga ya, berguna bagi distribusi dan dokumentasi ya, sehingga orang lain bisa lebih mudah memakai kelas yang kita buat. Oke, caranya adalah seperti ini ya. Di sini saya punya 2 package dan 3 kelas ya. Bank account yang lama ini di video sebelumnya, ini kosong, tidak ada dokumentasinya. Ini Better Bank account ya. Saya tambahkan dokumentasi ya. Saya tambahkan dokumentasi. Caranya bagaimana ya? Saya tambahkan komentar di sini ya. Slash bintang-bintang ya. Diterminate dengan bintang slash ya. Nah, di sini kita tambahkan aja deskripsi yang kita mau buat ya. Sebisa mungkin tidak usah panjang-panjang, tetapi sebisa mungkin itu singkat,
padat, jelas ya. Intinya menjelaskan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut ya. Bisa saya tambahkan deskripsi untuk kelasnya, berarti deskripsinya itu harus berada di atas kelas ya, pendefinisian kelas, blok kelas. Sedangkan untuk dokumentasi dari metode ya, itu saya tambahkan di atas metodenya ya. Jadi di sini metode main adalah the main method to launch the program ya. Terus ada juga tag-tag yang didukung ya, kayak misalnya ini author untuk kita menambahkan yang buat kode ini siapa ya, seperti itu. Terus juga di sini kan ada metode utamanya itu ada parameter ya, args. Nah, di sini saya tambahkan tag param, nama variabelnya, dan juga deskripsi dari parameternya itu apa ya. Nah, jika kalian menggunakan IDE, biasanya sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Ini saya copy dulu ya, saya copy, saya hapus. Jadi untuk Eclipse misalnya kalau saya ketik seperti ini ya, slash bintang-bintang ya, ini saya enter, nanti secara otomatis Eclipse-nya akan menambahkan param ya, args. Jadi saya tinggal menambahkan aja deskripsinya di sini ya. Saya tinggal menambahkan aja deskripsinya. Jadi saya tidak perlu lagi secara manual menambahkan closing tag-nya dan lain sebagainya ya. Ini saya tinggal tambahkan aja deskripsinya. Nah, ini akan mempermudah kita menambahkan dokumentasi. Ini saya save. Kemudian kita lihat di kelas yang lainnya. Ya, seperti ini ya. Oke. Ya, saya tambahkan bintang, slash bintang-bintang ya. Nah, untuk membaca dokumentasinya, ya kalian bisa langsung aja ke source code-nya kalau misalnya source code-nya disediakan ya. Jadi kita bisa baca langsung fungsi atau manfaat atau kegunaan, terus nilai return yang dikembalikan apa aja ya. Di sini kan balance of the account atau misalnya metodenya butuh apa aja ya. Jadi ada deskripsi yang kita berikan sehingga ya programmer yang lain itu bisa membaca deskripsinya, paling tidak mengetahui secara bahasa manusia apa sih sebenarnya fungsi dari kelas tersebut untuk apa ya. Bisa tahu juga parameter yang dibutuhkan apa aja, di sini amount dan nilai yang dibalikan apa aja. Nah, itu akan mempermudah programmer atau developer yang lain. Oke. Ya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengenerate dokumentasi yang kita sudah tambahkan ke source code sehingga tampilannya itu bisa seperti ini ya, standar dokumentasi dari Java. Oke, caranya adalah ya kita masuk ke source code-nya ya. Kita masuk ke oke, ini adalah directory source code-nya. Ini saya copy biar mudah. Kemudian saya jalankan konsol. Ya, jalankan konsol, saya pindah ke drive D. Kemudian saya copy ya. Ini saya pindah ke directory source code saya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ya saya coba jalankan javadoc. Javadoc -- help. Nah, di sini nanti akan ditampilkan kira-kira parameter-parameter apa saja yang kalian bisa tambahkan ke perintah javadoc ya. Ini ada berbagai macam pilihan, kalian bisa baca dokumentasinya. Nah, cuma di sini saya sudah punya template ya. Supaya saya tidak usah ingat-ingat lagi dan ketik dari awal. Jadi ini saya copy aja. Ya. Nah, perintah ini akan mengenerate dokumentasi
ke direktori tujuan Minde ya. Minde doc. Saya scroll ke atas. Minde itu adalah mana ya Minde? Nah, directory. Destination directory for output files. Jadi dokumentasinya akan di-generate masuk ke dalam direktori yang didefinisikan dengan parameter Minde itu. Jadi nanti akan dibuat direktori doc. Semua dokumentasi yang di-generate itu akan masuk ke direktori doc. Oke, kemudian source path ya. Source path, saya buka source path. Jadi path ya. Specify where to find the source file. Jadi source code Java-nya itu ada di mana ya. Kemudian com ini adalah package yang akan mau dibaca ya. Package yang akan mau di-generate ya. Jadi di sini Java doc options package names ya. Package names. Terus frames di sini. Frames di sini itu adalah yang ini ya, frames. Jadi nanti dokumentasinya itu akan memiliki frames ya. Wujud dari frames itu nanti akan saya demokan ya. Oke, sekarang kita cek source code-nya. Source code-nya itu masih kosong ya. Dokumentasinya itu belum ada directory doc. Nah, sekarang saya mau coba biar enak lihatnya ya seperti ini. Ini saya enter aja ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada proses-proses yang dikerjakan ya. Jadi kode HTML itu di-generate sama Javadoc. Dan kalau kalian lihat di direktori dokumentasi ya, direktori source code-nya itu, direktori doc-nya ini sudah kebuat. Sudah terbuat, saya masuk ke dalam ya. Nanti ini adalah kode HTML lengkap dengan JavaScript-nya ya. Ya CSS-nya juga ya. Ini adalah dokumentasi dari kode yang kita buat. Nah, sekarang saya mau buka ya. Saya mau buka dengan Google Chrome. Nah, ini dokumentasi yang kalau kalian lihat ya, ini mirip dengan dokumentasi model-modelnya, temanya itu mirip dengan dokumentasi standar. Ya, kita buka, kita bandingkan dengan source code-nya. Ya, di sini ya. Di sini saya punya 2 package com bank, com credit service ya. Sama nih com credit service. Saya masuk ke bank ya. Saya masuk ke bank account tidak ada dokumentasi sama sekali. Jadi kalau kita masuk ke kelasnya itu tidak ada dokumentasi penjelasan dalam bahasa manusia ya. Kita masuk ke Better Bank account. Oke, di sini dulu. Better Bank account, saya buka kelasnya. Nah, ini deskripsinya sama dengan yang dimuat di dokumentasi. Saya klik lagi ke dalamnya. Nah, di sini semua ada penjelasan metodenya. Ya, metodenya apa aja? Get balance, save, dan withdraw. Ya, ini deskripsinya itu sama dengan yang kita tuliskan di source code-nya. Withdraw amount from the balance. Saya klik. Kalau misalnya mau lebih detail, ya, saya klik. Nanti dia akan langsung ke penjelasan lebih detail tentang withdraw. Ya, withdraw amount from the balance, add amount to the balance. Terus ada juga penjelasan dari amount. Ya, di sini the amount to be saved. Ya, di sini the amount to be saved. Ya. Nah, dokumentasi ini kalian bisa distribusikan sehingga bisa digunakan oleh programmer yang lain. Nah, untuk frame-nya saya akan coba ya. Di sini ada frame dan no frame. Saya klik frames. Jadi ada dokumentasi seperti ini ya. Nah, ini untuk mempermudah navigasi aja. Jadi dia bisa mencari kelasnya di bagian sini, semua kelasnya dan package-nya di bagian sini. Kalau misalnya kita ingin cari di package ini ada kelas apa aja, ya kita tinggal klik package-nya yang ada di sini. Oke, ya harapan saya ya kalian bisa menggunakan fitur dokumentasi ini ya untuk mengenerate
dokumentasi ya, sehingga bisa kodenya itu bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi bisa juga digunakan oleh orang lain. Satu lagi, ya ini saya delete dulu ya. Dokumentasinya yang kita sudah buat, saya delete. Ya. Selain dengan menggunakan command prompt, biasanya IDE, Integrated Development Environment, itu sudah menyediakan fitur-fitur untuk mengenerate dokumentasi ya. Nah, jadi misalnya di sini ya, saya klik ini Eclipse, ada fitur Generate Java Doc. Ya, ini program yang akan kita gunakan ya, Java Doc exe ada di directory ini. Kemudian project yang akan kita generate dokumentasinya adalah week 03. Kemudian tujuannya di sini ya. Kemudian saya mau juga mengenerate dokumentasi untuk hal sampai ke level yang private ya, supaya ada dokumentasinya juga. Ini saya klik next aja ya. Dokumen title nggak usah lah ya, kalian bisa tambahkan aja nanti atau misalnya ini ya, saya tambahkan week 03. Oke, ini saya next. Saya klik aja finish, yes to all. Nanti dokumentasinya akan di-generate ya. Saya juga bisa cek langsung di direktorinya. Doc yang sudah kita hapus itu ternyata dibuat lagi. Ya, di sini saya klik. Ya. Jadi seperti ini ya. Better Bank Account. Jadi ini dokumentasi yang kita generate dengan menggunakan IDE ya, fitur yang sudah disediakan IDE. Jadi tidak lewat command prompt atau konsol lagi seperti ini. Oke, demikian video untuk mengenerate dokumentasi untuk Java ya. Ya, semoga bermanfaat.